Aku tuh kasihan kalau nanti istriku harus ke masa lalu aku balik. No thank you deh, gue kayak aku sadar, aku agak berusaha ngontrol kamu ngerasa nggak? Enggak. Lo pecah gimana sih Bibi? Make sure passenger princess kamu adalah orang yang nemenin kamu waktu ban itu bocor. Tapi kalau udah berapa puluh tahun banyak bocor terus dan udah disupport terus kayak Berapa effort yang dilakukan untuk kita bisa bertahan sampai ini itu dirangkum bagus banget gitu loh di film Sore. Aku yang kayak dirangkum secara singkat, padat. Memang intinya tuh itu, inti dari love, inti dari relationship ya sebenarnya itu. Halo Bebo. Halo Bebo. Halo semua. Halo semuanya yang nonton. Selamat sore. Wih. Ya, seperti di judul ya. Kita sebenarnya udah minggu lalu ya. Kita nonton film Sore. Terus kepikiran kayak sampai sekarang aku sih kayak masih kayak bagus banget gitu filmnya. Barusan dengerin playlistnya Sore lagi. Betul, karena suka banget playlistnya, pada suka juga kan. Lalu sudah ya, kayak kita tuh kepikiran kayak bahas yuk kayak karena kan filmnya tentang hubungan antara suami istri gitu. Dan aku sih sebagai istri ngerasa banyak yang relate ya. Kamu sebagai suami ngerasa banyak yang relate nggak? Aku ada yang relate. Oke, ada. Ya udah pokoknya intinya kita kayak pengen ngomongin tentang film itu kali ini. Mungkin kita mulai dulu dari ini kali ya, kayak filmnya tuh sinopsisnya apa gitu. Kamu mau jelasin sinopsisnya nggak? Sekilas sih kali ya. Kalau dari sinopsisnya istilahnya ini spoiler nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Oh ya, harusnya. spoiler ahead gitu. Spoiler alert lah ya, maksudnya. Spoiler alert. Tapi harusnya by the time kita ini udah selesai. Udah sebulan di sih. bioskop udah nggak ada sih Iya, harusnya. Ya jadi intinya overall itu lebih ke arah premisnya adalah si Sore ini adalah istri dari masa depan kan. Judulnya kan Iya, istri dari masa judulnya depan kan. Istri dari masa depan. Jadi dia itu kayak dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu karena di masa depan suaminya udah meninggal gitu kan. Jadi di masa lalu ini dia hanya berjuang untuk gimana caranya nih biar suami aku nggak meninggal nih, karena meninggalnya kan karena habit-habit buruknya dia dan akhirnya drop kan suaminya kena cardiac arrest ya, kalau serangan jantung ya. Jantung. Nah istilahnya si Sore ini berkali-kali berusaha lah kembali ke masa lalu agar bisa mengembalikan memperbaiki kehidupan suaminya gitu ya, kan. Bener. Supaya suaminya nggak meninggal, dan intinya gitu doang gitu. Karena kayak. katanya dia sedih ya ngelihat suaminya meninggal sebelum dia kan. Ya of course sih, makanya iya benar-benar gitu. Terus ya ada kayak apa namanya apa sih namanya, science fictionnya dikit-dikit bahwa dia bisa go back through time. Tapi aku sempat baca, aku nggak tahu benar atau nggak ya, again dari internet, kayak ada memang pernah ada fenomena yang kayak aurora gitu. Ke masa lalu. Nggak ke masa lalu, cuman maksudnya katanya kalau di fenomena-fenomena itu tuh mungkin kayak time and space a little apa-apa gitu, kayak ada teori sainsnya sedikit gitu katanya. Jadi it's kind of dan kejadian yang si Aurora itu emang benar-baru kejadian kayak beberapa tahun yang lalu. Kayak ada yang warna merah gitu-gitu. Yang sampai merah, yang sampai nyampe ke Eropa gitu katanya. Karena kan kalau di filmnya Finland, kan sampai ke dari Finland tapi nyampe ke Kroasia gitu. Jadi ada kayak gitunya. Film ini tuh sebenarnya awalnya dari web series ya, katanya gitu. Kita nggak nonton web seriesnya sih, cuman inget banget kayak sebelum dulu, itu nggak nonton. Sebelum itu nggak nonton, abis itu baru nonton gitu. Karena kita dulu terkenal banget web seriesnya Tropicana Slim. Iya, Tropicana Slim gitu. Agak beda tapi ya, agak beda dari yang ini. Tapi sama-sama bagus in their own way. Kalau orang-orang yang pernah nonton anime Kimi no Na wa atau Your Name, mirip sebenarnya secara premis gitu. Story-nya mirip. Menurut aku secara story tuh nggak mirip sayang. Premis, sorry. Iya premis. Tapi secara konsep mirip gitu, kayak gitu. Ya pokoknya ini bagus banget gitu. Ini kita spoiler ya sebenarnya. Oh, nonton lah harusnya. Iya harusnya udah nonton gitu. Tapi ya intinya gitu. Yang bikin juga di Lawrence and Teams ya, itu udah bikin sebelum ini bikin yang Jatuh Cinta Seperti di Film-film, terus bikin Satu Kakak Tujuh Ponakan. To be honest nggak pernah disappointed sih, kayak selalu bagus dan selalu ini. Tapi ini kayak on another level banget kalau menurut aku penikmat film ya. Ya bagus sih. Bagus banget. Actingnya juga bagus. Dia nunjukin sama Sheila Dara emang chemistry-nya udah dapet ya sekarang ya. Terus gara-gara itu jadi selain nonton Tropicana Slim, aku jadi nonton series-series mereka sebelumnya karena this is not the first time mereka menjadi couple gitu. Berarti juga nonton apa satu lagi tuh? Yang Hilang Dalam Cinta. Sama. Itu sama Jenny Lawrence juga. Lawrence juga kan ya? Iya kayak orang bilang tuh ditahan nih jasanya. Mainnya itu terus dari 2018 sampai 2019 ini udah berapa tahun baru mulai diambil lagi. Iya, tapi menurut aku pribadi ya kayak ini sebagai ini film ya, kayak mereka tuh perlu jadi couple kayak gitu kalau misalnya mereka main pertama langsung Sore
kayak chemistry-nya belum segitunya. Kayak mereka memang kayak perlu menjalani proses Ya, dan ya, sebagai ya. tim juga ya dari Ya, ya, sih tim balik layarnya, direkturnya, produsernya kayak chemistry-nya mereka tuh dapet sehingga kayak nonton itu kayak magic gitu loh. Kayak Iya sih. memang dipersiapkan udah beberapa tahun gitu, kayak mereka ketemu terus dan actingnya juga, karena actingnya beda kalau sama yang apa sih namanya yang Hilang Dalam Cinta, menurut aku belum sedalam Sore, bagus tapi belum sedalam Itu Sore, pertama kali ya? dalam banget. Enggak, ada lagi sebelum Oh, ada lagi sebelumnya ya. gitu. But anyway ya, kita di sini mau ngomongin soal apa yang yang didapatkan di Delete gitu, yang bisa kita pelajari CL dari film ini dalam hal relationship dan suami istri gitu. Asik. Aku bakal panjang nih, jadi kita Ya. mulai dari Bapak dulu aja. Oke, Kalau Bapak, kalau aku dulu. dari aku sih lebih ke arah itu kan istrinya pengen suaminya sehat ya, gitu kan di situ kan. Terus aku pas nonton itu, ini yang aku dapetin ya sayang ya. Iya, iya. Kalau yang dari aku dapetin sih aku pengen sehat juga nih jadinya nih. Aku pengen istilahnya aku nggak pengen istriku nanti satu hari melihat aku meninggal duluan gitu. Tapi nggak tahu sih. Itu sih kalau aku sih. Simpelnya itu jadinya jadi pengen lebih sehat aja. Oh iya. Praktikal. Lah gimana? Sangat praktikal. Iya dong. Ya, aku gitu sih paling sayang. Tapi jadi rajin olahraga loh dia. Jadi abis lebih itu. rajin olahraga. Lebih rajin olahraga. Tadinya kayak bolong-bolong, terus sekarang kayak ayo sayang. Iya. Jadi kayak misalkan contohnya sebelum nonton film sore, kita nonton sore itu kan Jumat lalu. Iya, Sore-sore. Nah, pagi-paginya tuh aku yoga pagi ke gym. Terus aku kayak saya mau ikut nggak? Oh enggak, mau tidur aja gitu. Aku tidur kan karena kerja malamnya. Iya, Sama. tapi kan ini mau ngasih tahu bedanya. Tapi hari ini tadi sebelum ngerekam ini, kita ngerekam hari Minggu. Itu tadi pagi aku yoga juga. Aku yoga jam 9, kamu baru bangun setengah 9. Tapi aku kayak, "Ayo sayang, mau ikut ke gym nggak?" Ayo, weh. Apa yang sehat? Aku tuh kasihan kalau nanti istriku harus ke masa lalu aku balik. No, thank you deh, gue kayak Iya kalau ketemunya aku yang sekarang. Kalau ketemunya aku yang kayaknya bakal pusing sih dia. tapi kita suka banget ngomong kayak gila kalau kita ketemu pas SMA or something, kayak kita nggak bakal bareng sih. Bisa jadi. Oh, ya. gitu. Iya. Sudah ditentukan waktunya. Betul, tepat pada waktunya. Ya udah. Kalau aku itu dong sih sayang. Kalau kamu kan Simpel panjang. banget ya Simpel cowok sih ya. aku. Aku agak panjang sih. Boleh, Aku boleh. sampai bikin catatan kalau aku kadang-kadang nyontek nggak apa-apa ya. Nah, kalau aku yang aku dapatkan pertama adalah, pertama ada berarti banyak ya. berarti nih. Kalau aku tuh kayak menurut aku pertama kali kalau ngeliat dari POV-nya si Sore tuh ya, dia tuh kan balik terus dia berusaha hal yang sama dulu gitu. Kan suaminya meninggal. Terus logikanya dia adalah suaminya meninggal karena suaminya nggak hidup sehat. Kan kayak tidur malam dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, kalau aku tuh ngeliatnya abis itu kan dia balik waktu. Terus dia lagi berusaha mengontrol suaminya gitu loh, percaya sama aku aja, ngelakuin apa yang aku mau. Terus dia suruh A B C D gitu. Tapi pada akhirnya berpuluh-puluh atau ratus kali kali ya dia tuh. Itu ratusan tahun. Iya, katanya ratusan tahun ya, dia berpuluh kali atau ratusan tahun itu hasilnya selalu sama gitu, kayak suaminya tiba-tiba ya dia diam-diam ngapain lah, dia diam ngerokok atau apa dan lain sebagainya gitu, kolaps gitu. Jadi itu betul kalau menurut aku ya sebagai seorang cewek, soal istri, kita tuh pasti ada pengen gatel kayak ngontrol cowok atau ngontrol suami kita sedikit gitu ya, kayak karena kita ngerasa kayak kita tahu nih harusnya kayak gini, kita tahu harusnya kayak gini gitu, tapi it doesn't work. Terus kan abis itu kan memang ada scene di mana si Sore ngobrol sama Carlo, Carlo ngomongin bahwa si siapa namanya Jonathan tuh nggak suka karena mantannya dia kontrolin dia banget gitu. Nah di situ aku setuju, maksudnya kayak karena dulu sebelum sekarang kita kan udah lama nih 9 tahun, tapi di awal-awal tuh aku sadar aku agak berusaha ngontrol kamu ngerasa nggak? Enggak. Lo pecah gimana sih Bibi? Oh yang ngerasa banget itu ya? Iya, enggak gitu. Yang itu. Enggak, aku berusaha kayak misalkan mungkin ngontrol bangetnya itu enggak yang aku kerasa ya, bukan dalam hal day to day. Waktu itu aku ngerasa ya aku agak controlling waktu kita punya bisnis bareng. Oh ya. Kerasa nggak kalau yang itu? Lumayan, enggak juga. Lumayan sih. Lumayan kerasa. Lumayan. Apa yang gue merasakan? Yang rasakan dikontrol. Nggak ini nih. Udah lama banget itu saya Iya soalnya. udah lama banget. Cuman aku ingat ada satu momen karena ya for konteks tuh kayak waktu itu kita pernah punya bisnis makanan bareng kan. Sebenarnya punya dia bahkan gitu, bukan punya aku, punya kamu. Cuman kadang-kadang tuh kayak kalau urusan organisasi atau urusan managing segala macam tuh memang lebih aktif aku.
sebelum-sebelumnya. Kamu tuh seneng operasional, kamu seneng masak, cuman dalam hal manage uang, manage HR dan segala macam itu mungkin aku lebih punya pengalaman karena aku sering ikut organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah ada momen-momen dimana kayak aku merasa kayak gak bener nih, maksudnya kayak, bukan gak bener, bisa diimprove pakai bahasanya gitu. Tapi udah hati aku kayak gitu, gimana sih kok kayak gini gitu istilahnya. Dan aku inget tuh aku bener-bener kayak berusaha kayak gini dong gitu. Tapi cara penyampaian aku tuh gak baik. Cara penyampaian aku tuh maksa sampai ada satu titik kamu bilang kayak aku tuh sedih kalau kamu kayak gitu ke aku. Kamu tuh bilang kayak gitu. Iya di mobil aku inget banget. Kita habis kayak agak berantem kayak aku tuh hatinya sedih kalau misalkan aku lagi down kayak gini. Aku juga pusing. Kamu makin kasih aku pressure. Kamu tuh pernah bilang kayak gitu ya? Iya kamu udah lupa ya? Aku udah lupa. Itu karena itu klik banget saya, itu lesson learned banget buat aku kayak ternyata nggak gini ya caranya. Maksudnya suppress trauma. Apaan sih? Ya gitu. Terus di titik itu aku yang kayak berarti nggak bisa ya. Maksudnya kayak aku ngerasa nggak bisa nih aku kayak gini caranya sama dia. Karena itu memang momen ini ya, maksudnya itu mungkin spesial karena bisnis kayak di satu sisi harus memposisikan diri sebagai kita harus gini nih supaya jalan, tapi di sisi lain juga kan aku harus bisa menjadi tempat bersandar kamu gitu loh. Iya benar. Sebagai pasangan gitu. Nah di titik itu aku bener-bener yang kayak belajar gitu kayak I have to be your pasangan first menurut aku pribadi di momen itu. Dan ya aku nggak bisa terlalu kayak kamu harus gini, kamu harus gitu tuh nggak akan terjalan gitu. Jadi dari situ aku lumayan belajar dan ya mungkin bukan di kamu ini, makanya kenapa bersyukur kita datang ke sekarang. Aku sama mantan-mantanku agak controlling sebenarnya juga dulu gitu, kayak yang modelnya kayak balas chat harus cepet kayak gitu. Terus lama-kelamaan aku belajar kayak ngapain juga kayak gini gitu. Jadi sebagai perempuan akhirnya aku lebih santai. Aku berusaha kayak ya udah nggak apa-apa, kamu mau gini nggak apa-apa, kamu mau gini nggak apa-apa dan lain sebagainya. Kayak ini contoh aja yang menurut aku lumayan menarik tuh. Aku tuh nggak pernah larang-larang kamu main sama orang. Misalnya kayak yaudah sana hangout aja sama sana. Kadang-kadang kalau cewek kan suka kayak gak boleh kamu harus di rumah sama aku, gak boleh aku harus ikut, gak boleh itu segala macam. Kok nggak kayak ya udah nggak apa-apa, kayak main-main aja gitu, ntar kabarin aja bla bla bla. Aku kayak gitu kan. Malah nggak main sama orang jadi gimana? Malah nepel mulu gitu. Kita harus berteman sih sayang, tapi iya gitu. Jadi di situ aku belajar ternyata ketika aku percaya, ketika aku let go, ketika aku support, kalau cowoknya bener dia akan bertanggung jawab gitu. Jadi itu yang aku bertanggung jawab berarti. Iya kamu bertanggung jawab ya, kalau misalnya kamu dari awal udah nakal ya nggak bakal aku gituin gitu. Jadi sebenarnya menurut aku justru harus dipertanyakan loh, ketika kamu nggak bisa percaya sama cowok kamu, ada yang salah kalau nggak kamu cowoknya atau ceweknya, pasangannya. Antara pasangannya memang tidak bisa dipercaya atau kitanya sendiri tuh mungkin punya trauma yang kita bawa ke pasangan kita, dan itu sebenarnya jangan gitu. Misalnya contohnya ada yang kayak misalkan lu trauma ya cowoknya selingkuh, terus dia nggak punya tanda-tanda selingkuh nih gitu, kenapa aku harus jadi nggak percaya sama dia, kenapa dia jadi korban? Kecuali ada bukti nyata bahwa dia pernah selingkuh, baru lu takut. Betul. Ya kalau takut tuh normal gitu istilahnya. Jadi itu sih lebih tentang kontrol ya. Dan cewek tuh nggak tahu kenapa emang kayak power pengen kontrol tuh main gede gitu loh sayang. Gitu. Itu yang aku pelajarin yang pertama soal itu. Terus habis itu kan ada satu scene juga di mana akhirnya kan Jonathan menemukan bahwa sumber dari Jonathan seperti ini adalah hubungan dia sama bapaknya, betul gitu. Nah terus abis itu kan dia sama tuh melakukan hal yang sama, kayak gue rubah bukan ubah dia makannya apanya segala macem, core-nya harus dirubah gitu. Kayak core-nya adalah hubungan dia sama bapaknya, itu yang harus diubah. Itu menurut aku udah next step yang bagus gitu loh. Karena kadang-kadang suatu behavior itu core-nya apa, kita juga sering ngobrolin ya, kayak kenapa kamu kayak gini sama uang, terus kita udah sampai bawah gitu, kayak kenapa dulu behavior kita sama uang, behavior orang tua kita sama uang gitu. Jadi memang core harus dicari. Nah tapi caranya dia masih sama, meskipun yang objek yang berusaha diganti itu udah berubah, caranya dia masih kayak ayo ketemu bapak kamu, let's go gitu istilahnya. Kayak let's go ketemu bapak kamu, bangun-bangun langsung kayak kita harus ketemu bapak kamu gini, terus dia ditangkap polisi gitu. Lucu banget. Gue juga pusing kenapa tiba-tiba ada cewek terus suruh gue ke bapak gue gitu. Gitu. Jadi caranya masih sama kan, sampai dari satu titik itu tadi yang soal controlling dikasih tahu, terus berubah kan, dia bilang dari yang kayak ayo ketemu bapak kamu, jadi kayak lagi santai, lagi di garden,
Terus dia bilang kan, aku tahu kamu ada masalah sama bapak kamu gitu. Kapanpun kamu siap, aku di sini buat nemenin beda kamu. Approach-nya beda untuk itu. Jadi dari controlling dia tuh shifting ke accommodating, supporting, menjadi support gitu. Nah itu satu hal yang aku pelajarin juga gitu, kayak when we talk about love, when we talk about relationship, sebenarnya kunci utama pasangan itu bukan menjadi pribadi yang memaksa kamu dan memberikan kamu pressure sebenarnya dan mengkontrol kamu, tapi it's about acceptance, menerima, dan tentang support gitu loh. Makanya aku tadi bilang waktu kita di bisnis, posisi aku nge-pressure tuh nggak bagus. Aku harusnya supporting kamu itu lebih penting, karena bisnis partner bisa berubah tapi pasangan sama terus kan. Gitu. Jadi pas denger itu aku keinget lagi sama apa yang aku pelajarin sebagai cewek gitu, sebagai istri, calon istri. Itu di titik soal pekerjaan. Kayak karena aku dapat kerja duluan, kamu belum dapat kerja tuh waktu itu tahun 2020 ya kalau nggak salah. Aku tahu kamu pasti deg-degan belum dapat kerja. Apa nggak deg-degan? 2020 lumayan sih. Waktu aku udah dapat kerja, kamu belum dapat kerja, perasaanmu gimana? Tahun berapa? 2020 pas Covid berarti ya? Iya. Aku tuh lupa ya. Ya udah, aku aja cerita kalau gitu. Ya pokoknya ada momen 1 tahun lah kurang lebih. Iya. Aku udah berkarir duluan dan lain sebagainya. Nah, sebagai cewek itu kan pasti deg-degan ya. Kalau cowoknya belum dapat kerja dan gue lebih duluan. Kadang-kadang cewek TikTok malah kayak tinggalin aja, ada kayak gitu-gitu kan. Gitu. Cuman di titik itu sebenarnya aku punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kasih kamu pressure untuk dapat kerja dong. Dapat kerja, ya. Kayak aku aja udah kerja nih. Dimana kalau aku ngelakuin itu karena aku melihat kamu, aku percaya kamu tuh udah memberikan pressure kepada dirimu sendiri. Jadi apa poinnya aku menambahkan pressure itu ke kamu? Nah, ya paham. Jadi waktu itu aku decide untuk ketika kamu belum dapat kerja, itu ada gatel pingin kayak, oh dapat kerja sih, itu pasti gatel kayak gitu tuh ada gitu loh dalam hati. Cuman secara conscious aku menahan itu. Jadi aku jadi aku yang kayak nggak boleh, cowok ini harus disupport gitu istilahnya, karena aku udah belajar gitu. Intinya adalah support gitu. Apalagi zaman dulu tuh, jadi sebelum tahun-tahun ini ya, sebelum kita aktif di podcast, maksudnya aktif di podcast yang di YouTube ini, kamu tuh suka bercanda kayak, udah kamu aja yang kerja, aku mau jadi bapak rumah tangga, gitu. Sampai sekarang masih pengen sih. Iya, tapi aku tuh ada ini sedikit. Aku tuh takut banget sayang, pas kita mau nikah tuh aku sempet takut aku jadi breadwinner. Karena ya for konteks di keluargaku yang breadwinnernya tuh mamaku gitu. Dan aku sebenarnya jujur kalau bisa nggak terlalu pengen kayak gitu karena aku melihat ada pro kontranya lah gitu. Nggak terlalu pengen kayak gitu. Aku pinginnya kamu yang breadwinner gitu. Terus aku melihat ada tanda-tanda kan. Nih cowok maunya dia bolak-balik ngomong, aku mau jadi bapak rumah tangga aja gitu. Terus habis itu dapat kerja, aku duluan yang dapat kerja. Sampai titik kita mau merit, lamaran, kamu kena layoff. Dan sampai titik sebelum dia kena layoff, itu gajinya selama beberapa tahun masih gedean aku. Masih di bawah kamu ya. Gitu. Dan itu sebagai aku perempuan dengan one of my biggest fear adalah menjadi breadwinner. Secara permanen ya, kalau dalam periode waktu nggak apa-apa, tapi secara permanen itu aku deg-degan banget. Dan natur pertamanya yang kadang-kadang mau dilakukan adalah pengen komplain gitu, pengen yang kayak gimana nih, maksudnya kayak lu nggak bakal gimana gitu. Tapi aku dalam hati kayak enggak, kalau love itu harus support aja gitu istilahnya. Kalau jadi support aku ya. Jadi itu yang makanya ketika di ngomong kayak begitu, terus melihat karena supportnya dan lain sebagainya, lihat sekarang saya sudah setahun tidak bekerja full time. Dia dengan nggak tahu ya, dengan perseverance-nya kayak rezeki dari Tuhan, aku support aja terjawab gitu. Aku sekarang hasilnya ketika mensupport cowok yang tepat itu harusnya
bagus kok hasilnya. Insya Allah bagus. Tapi maksudnya tetap underline ini cowok yang tepat ya. Betul. Maksudku, itu betul. aku tetap ngerasa, sorry aku tambahin dikit ya sayang ya. Banyak orang yang bilang kayak gitu kan, support aja cowoknya, tapi sampai titik mana gitu Betul, loh. Maksudnya kalau misalkan udah disupport mulu, tapi masih naik motor yang banyak bocor mulu. Soalnya kita juga dulu gitu. Kita apaan, orang terakhir di BSC juga gitu. Kita masih begitu. Di Jogja juga berapa bulan yang lalu gitu. Iya lagi. Oh iya. Nggak berubah. Mau dari mobil kita apa sampai mobil kita apa, tetap aja ban motor bocor. Ban motor selalu bocor. Ya makanya kan sekarang ada yang bilang kayak make sure passenger princess kamu adalah orang yang nemenin kamu waktu ban itu bocor, ban motor kamu bocor gitu kan. Tapi kalau udah berapa puluh tahun banyak bocor terus dan udah disupport terus, kayak ya aku nggak tahu ya, kayak ya mungkin rethink how you support the man. Kayak tadi aku bilang, bukan berarti harus ditinggalin juga ya, tapi mungkin caranya salah. Atau mungkin kamu masih terlalu mengkontrol kayak kamu bilang tadi kan. Jadi ya again nggak tahu, either that or support the right man, karena ya aku nggak tahu juga sih, kan orang beda-beda ya. Aku setuju, tapi aku setuju orangnya gitu, maksudnya harus bisa melihat orangnya gimana. Jadi ketika aku di tengah kegalauan itu, kan aku juga bilang ke kamu, aku lihat respons kamu. Kalau ini orang udah gue dukung dia ngongkang-ngongkang doang ya aku nggak mau lanjut gitu. Tapi aku selalu melihat kamu tuh selalu cari kerja, kamu cari akal, kamu selalu berusaha gitu istilahnya. Yang membuat aku kayak orang ini cuma perlu kesempatan aja gitu istilahnya. Jadi itu juga tetap, itu aku setuju, itu tetap harus lihat orangnya tuh siapa, yang orangnya tuh bagaimana gitu, kayak dia punya reaksi gitu, dia punya respon gitu, tetap harus dilihat responnya. Kalau responnya kayak dikasih gitu malah makin manja, ya males juga ya. Sorry ya, menurut aku sih. Tapi itu ada tahu saya yang komen di TikTok, orang yang bilang hati-hati ya cewek-cewek yang terinspirasi sore, jangan tuh kayak gue berusaha kayak sore ke cowok yang tepat, sekarang sedih hidup kayak gitu. Kenapa kayak sedih? Hidup ya ke cowok yang tidak tepat. Dia bilang gitu, kayak nungguin nggak maju-maju dan lain sebagainya gitu. Jadi itu aku setuju buat kasusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa cowoknya responnya oke, cowoknya tepat, cowok dan cewek ya, maksudnya satu sama lain, kita udah yakin hidup tuh naik turun gitu. Jadi nggak bisa selalu expect di atas terus. Ya memang cinta tuh harus diusahakan sih. Mantul Lita. Jadi kayak apa ya? Kalau aku pribadi kayak beberapa effort yang dilakukan untuk kita bisa bertahan sampai ini itu dirangkum bagus banget gitu loh di film Sore. Aku yang kayak dirangkum secara singkat, padat. Memang intinya tuh itu, inti dari love, inti dari relationship. Ya sebenarnya itu mensupport gitu. Ya. Jadi makanya aku bilang kayak ini relate banget. Dan ini bukan masalah uang doang ya, maksudnya. Semuanya sih sebenarnya, kayak good habit, bad habit juga gitu. Iya benar-benar. Kalau di kasus kita sih, kalau aku ngerasain ya, kenapa cinta itu kadang-kadang patut diperjuangkan menurut aku, karena aku ngerasa hidup kita itu kebaikan-kebaikan, terus kayak berkat-berkat dan usaha-usaha, keberhasilan yang terjadi karena cinta. Betul. Karena aku mencintai kamu dan kamu mencintai aku. Gitu ya. Karena I love you, love me. Gitu ya. We are happy family. Iya, aku tuh ngerasa kayak ya kan, karena kebetulan kita barengnya sebelum kita mulai berkarir ya. Tapi kayak keberanian aku ngambil karir seperti ini, menjalankan sampai kita bisa remote working, sekarang lagi tinggal di Bali dan lain sebagainya gitu, kayak itu tuh akan sulit untuk terjadi kalau aku nggak dapat support dari kamu gitu loh. Same way with me. Gitu. Ya. Gimana? Karena aku melihat kamu, karena aku dipercayai sama kamu, aku bisa mengambil keputusan sekarang ini. Aduh, gak jelas ya. Aduh baby. Ya terima kasih ya sayang. Kok kayak anak kecil sih jadi? Nggak tahu, udah lah, ini episode ini kayak ngakak lah, so serius lah gitu. Tapi itu aku ngerasa gitu, kayak aku inget banget soalnya waktu pertama kita pacaran, aku tuh pernah, kamu tau lah orangnya siapa, pokoknya di kelas kita tuh ada satu anak juga yang ambis, dulu aku ambis gitu kan, dan satu anak ambis cowok gitu. Terus waktu kita pertama pacaran itu nanya, ngapain tuh pacaran kayak mendingan fokus dulu. Aku bisikin dulu. Oh oke. Kayak dia bilang kayak ngapain tuh pacaran sekarang gitu, mendingan ntar aja, kayak sekarang fokus dulu sama karir. Terus aku balas kayak gini sama dia, ini ya mohon maaf ya, karir semua hal itu kan perlu dipelajarin ya. Nah aku merasa
kita aja tuh belajar bertahun-tahun untuk bisa menjalankan sebuah karir gitu istilahnya. Dan ketika udah berkarir pun kita masih tetap belajar gitu. Kenapa orang yang kayaknya tuh lebih lama kita bakal bareng sama pasangan kita dibanding sama karir, itu kita nggak spend waktu dan invest waktu untuk mempelajari pasangan kita, mempelajari cara berrelationship gitu. Padahal dua-duanya perlu dipelajari sebenarnya. Betul, dua-duanya perlu dipelajarin, dan kadang-kadang tuh orang cuma expect gara-gara film atau lain sebagainya ya, kayak relationship tuh will just happen. Kayak semua akan lancar aja, kayak pas bareng, oh bakal happy bla 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 gitu. Padahal banyak kayak sampai titik sekarang pun aku masih mempelajari, oh dia kalau gini ya, kalau gini ya. Oh dia kalau masak, aku masaknya terlalu mild buat dia gitu. Dia sukanya rasanya medok gitu. Itu kan aku terus belajar ya untuk bisa tetap sayang, menunjukkan bahwa aku sayang sama kamu gitu. Dan kalau buat aku pribadi, aku bersyukur karena itu aku sempat mempelajari itu dulu. Jadi sekarang kalau kelihatannya kita mulus-mulus aja, itu gak terjadi begitu itu aja. Hasil belajar sih. Itu hasil belajar, benar. Kita tuh waktu pacaran tuh mungkin 3-4 tahun awal tuh banyak berantemnya. Bukan berantem sih ngomongnya sih. Kita gak pernah teriak-teriakan, tapi kita diem-dieman sering banget. Tapi tuh sering banget di 3-4 tahun awal tuh sering banget. Sekarang udah hampir nggak pernah kan. Ya, sekarang 24 jam bersama nggak apa-apa. Iya, cuma maksudnya ya itu as lessons juga ya. Maksudnya kita harus belajar satu sama lain. Oh, soalnya kita beda sebenarnya. Kita beda banget. Kita orangnya kontras banget. Keluarga kita juga kontras banget. Jadi tapi kita berusaha live with it. Kayak instead of kayak ini kembali ke topiknya tadi, mengontrol satu sama lain untuk menjadi certain type. Kita mengakomodir, kita menyesuaikan gitu loh. Mungkin tapi ada 1-2 yang emang ternyata secara objektif kurang tepat gitu kan. Kayak kebiasaan kamu atau kebiasaan aku yang secara objektif kurang bagus. Ya itu kita pelan-pelan mengubah gitu. Betul. Kan. Tapi nggak bisa dipaksa. Itu emang nggak bisa dipaksa sih. Ya harus ada prosesnya gitu. Bener. Jadi ya itu kayak si sore itu kan sebenarnya juga tentang waktu ya. Dia terus dia butuh beratus-ratus tahun untuk dia sadar bahwa ini tuh nggak bisa dikontrol, atau ini tuh bukan seperti ini, atau ini tuh sebenarnya core-nya yang harus dipelajarin gitu. Dan itu memang at least di kita ya, menurut aku it takes time gitu loh. Tapi it takes investment of time, energy, effort untuk saling memahami gitu. Tapi menurut aku worth it, karena ketika kita udah saling mengerti, at least kitanya udah aman. Iya, minimal itu. Iya, tinggal drama-drama kehidupan yang lain gitu. Aku selalu bilang kayak aku nggak mau kalau punya pasangan cuma namain drama doang, pusing soalnya itu yang paling sering ketemu kan. Benar. Gitu kayak mendingan dramanya di kerjaan deh daripada di pasangan kalau aku kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, drama di kerjaan ya udah kita tinggal koordinasi gimana. Apakah harus cabut dari kerjaan ini? Kalau misalnya mau cabut, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita bisa support satu sama lain dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya udah kayak mengarungi kehidupannya tuh lebih enak kalau kitanya udah solid gitu. Jadi itu juga sih yang aku kayak kenapa menurut aku worth it gitu. Yang lainnya ketika menjalani hidup ya udah just challenges, ngerjain skripsi itu challenge aja, nyari kerja challenge aja, pindah-pindah kota itu cuman another challenge. Bikin bisnis itu cuman another challenge, tapi yang penting kita berduanya udah solid gitu. Dan untuk solid itu butuh effort. Itu mah jadi comforting sih, maksudnya karena kita udah satu sama lain ketika ada cobaan-cobaan lah istilahnya. Karena ada istriku, itu aku jadi lebih kayak ada istriku nggak apa-apa, coba aja bareng-bareng biar dia ngerasain juga. Nah, tapi lebih enteng sih. Iya, lebih enteng. Ya aku setuju, harusnya pasangan itu membuat hidup menjadi lebih mudah, bukan menjadi lebih susah. Aku setuju sih, kalau lebih susah pusing juga ya. Iya, makanya drama kehidupan udah banyak yang mohon maaf ya. Dimarahin sama bos. Iya benar, ya aku setuju. Itu sih apa yang aku dapatkan. So, ada lagi yang mau kamu tambahin sayang? No, aku cuma bilang I love you sayang. I love you too baby. Cium-cium. Tapi ya pokoknya intinya adalah ya kalau misalnya kalian pengen belajar tentang relationship, nonton sih film Sore. Sangat bagus. Bahkan aku pribadi ini sekilas aja aku jadi lebih paham bagaimana perspektif Tuhan menyayangi kita manusia. I'm just gonna say kita Kristen ya. Itu Sore itu kayak Tuhan, Jonathan tuh kayak kita. Coba deh pokoknya kalau mungkin juga pemahaman lihat dari kacamata itu. Dan ya udah kan memang kita di sini menjadi cerminan Tuhan ya. Jadi ya kalau bisa ketika menjadi pasangan itu yang kita lakukan. Iya. Betul. Gitu sih. Ya, begitulah nonton filmnya ya. Nonton filmnya kalau udah keluar di Netflix nanti atau dimanapun. Iya, atau dimanapun. Kita nggak tahu dia kerja sama siapa ya.
Jangan dibajak filmnya. Betul, aduh dukung support Indonesia makin lama Bagus, makin soalnya bagus banget filmnya. bagus banget. Jadi harus menurutku worth it buat nonton di OTA namanya. OTA mah. Makasih semua udah dengerin. Kalau misalnya ada yang punya pendapat juga atau ada lessons learned tentang sore yang kalian belum denger di sini dan kalian punya, tulis di komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau ada request, feel free to drop di komen kita atau di IG juga boleh. Betul. Thank you for listening.